bangsa Arab dan jejak kenabian dari kaum yang punah hingga lahirnya Islam. Sejarah Islam tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh di atas lapisan-lapisan panjang sejarah bangsa Arab yang terbentang jauh sebelum risalah Nabi Muhammad SAW turun di Mekah. Untuk memahami Islam pada masa Rasulullah SAW, para sejarawan sepakat bahwa bangsa Arab harus dipahami lebih dulu sebagai subjek sejarah, bukan sekedar latar geografis. Dalam kajian silsilah dan asal-usul, bangsa Arab secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pembagian ini bukan sekedar klasifikasi etnis, melainkan peta sejarah yang menjelaskan mengapa Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam memainkan peran yang berbeda dalam sejarah kenabian dan Islam. Arabaidah, bangsa yang tinggal nama dan peringatan. Kelompok pertama dikenal sebagai Arabaidah, yaitu bangsa Arab purba yang telah punah dan tidak lagi meninggalkan keturunan yang jelas. Nama-nama mereka hidup terutama melalui kisah Al-Quran, tradisi lisan, dan sisa-sisa sejarah. Termasuk dalam kelompok ini adalah kaum Ad, Samud, Jurhum, Imlaq, dan Hadramaut, dan lainnya. Mereka mendiami jazirah Arab pada masa-masa awal peradaban sebelum struktur kabilah Arab seperti yang dikenal di masa Rasulullah SAW terbentuk. Al-Quran menyebut Ad dan Samud bukan untuk romantisme sejarah, tetapi sebagai peringatan peradaban bahwa bangsa yang kuat secara fisik, maju secara teknis, namun runtuh karena kesombongan dan penolakan terhadap para nabi. Menariknya, salah satu kabilah yang sering dimasukkan ke Arabaidah adalah Jurhum. Justru perannya sangat sentral dalam sejarah Mekah. Jurhum dan awal kehidupan Mekah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail di lembah Tandus Mekah atas perintah Allah, wilayah itu belum memiliki penduduk tetap. Kehidupan baru dimulai ketika suku Jurhum dalam perjalanan hijrah mereka dari Yaman ke utara melihat tanda-tanda kehidupan di lembah tersebut, yaitu burung-burung yang berputar dan pertanda adanya air. Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar untuk bermukim di sekitar mata air Zam-Zam. Dari sinilah Mekah pertama kali menjadi pemukiman manusia. Nabi Ismail tumbuh di tengah Jurhum. Sebelum remaja, ia belajar bahasa Arab dari mereka. Menjadikannya penghubung antara keturunan Ibrahim dan budaya Arab. Dari pernikahan Nabi Ismail dengan perempuan Jurhum, lahirlah generasi Arab baru yang kelak disebut Arab Mustaribah. Arab Mustaribah, Arab yang menjadi Arab. Kelompok kedua adalah Arab Mustaribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Mereka disebut Mustaribah karena secara biologis bukan Arab murni, tetapi menjadi Arab melalui bahasa, budaya, dan pergaulan. Nenek moyang tertua mereka adalah Nabi Ibrahim yang berasal dari wilayah Irak, dari sebuah daerah yang dalam literatur kuno disebut Ur. Dari sinilah garis tauhid Ibrahimiyah memasuki jazirah Arab. Arab Mustaribah juga dikenal sebagai Arab Adaniyah karena garis keturunan mereka bermuara pada Adnan, salah satu keturunan Nabi Ismail. Dari kelompok ini lahirlah suku Quraisy, kabilah Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam lahir bukan hanya di tanah Arab, tetapi di jantung Arab Mustaribah, sebuah masyarakat yang memadukan warisan kenabian Ibrahim, bahasa Arab, dan struktur kabilah yang kompleks. Arab Aribah, Arab asli dari selatan. Kelompok ketiga adalah Arab Aribah yang sering disebut Arab Qotaniyah. Mereka berasal dari keturunan Yazub bin Ya'rub bin Qotan dan secara genealogis dianggap sebagai Arab asli. Pusat peradaban Arab Aribah adalah Yaman, wilayah subur yang sejak lama menjadi pusat perdagangan internasional. Dari tanah inilah lahir kerajaan-kerajaan besar seperti Saba, Himyar, dan Ma'in. Arab Aribah kemudian berkembang menjadi 2 rumpun besar, yaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Keduanya memainkan peran penting bukan hanya dalam sejarah Arab, tapi juga dalam sejarah Islam awal. Banjir besar dan kelompok hijrah Kahlan. Kejayaan Yaman tidak berlangsung selamanya. Ketika sistem perdagangan laut dan darat dikuasai oleh Romawi Timur melalui Mesir dan Syam, jalur dagang Yaman melemah.
Krisis ini diperparah oleh runtuhnya bendungan Ma'arib yang dikenal dalam Al-Quran sebagai kisah kaum Saba. Banjir besar ini bukan sekedar bencana alam, melainkan titik balik geopolitik Arab Selatan. Kabilah Kahlan mulai meninggalkan Yaman, menyebar ke seluruh jazirah Arab. Ke Madinah lahirnya kaum Ansor. Sebagian Kahlan berhijrah ke Yasrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Dari mereka lahir suku Aus dan Hajraj, dua kabilah yang awalnya saling bermusuhan, tetapi kemudian bersatu oleh Islam. Di tangan mereka, Madinah berubah dari konflik menjadi pusat negara Islam pertama. Aus dan Hajraj kelak dikenal sebagai kaum Ansor, penolong Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin. Ke Syam, kerajaan Ghosan. Sebagian Kahlan lainnya bergerak ke utara menuju wilayah Syam dan berkembang menjadi kerajaan Ghosan, sebuah kerajaan Arab Kristen yang menjadi sekutu Romawi Timur. Ghosan menjadi contoh bagaimana bangsa Arab juga terlibat dalam politik global pra-Islam. Ke Mekah, Khuza'ah dan pergantian kekuasaan. Sebagian lagi melahirkan suku Khuza'ah yang menetap di Mekah dan akhirnya mengusir suku Jurhum akibat kezaliman mereka dalam mengolah Ka'bah dan para peziarah. Pergantian kekuasaan ini menandai bahwa Mekah bukan kota statis, melainkan arena perebutan otoritas spiritual dan ekonomi jauh sebelum Islam datang. Perdebatan sejarah, pendapat Sulaiman An-Nadwi. Tidak semua sejarah sepakat dengan klasifikasi ini. Sulaiman An-Nadwi, seorang sejarawan Muslim terkemuka, mengajukan pendapat berbeda. Menurutnya, kerajaan Ghosan, Aus, Hajraj bukan berasal dari kaum Arab Aribah, melainkan dari Arab Musaribah, keturunan Nabi Ismail melalui putra Nabat. Pendapat ini menunjukkan bahwa sejarah Arab bukan monolit, melainkan terbuka terhadap perbedaan sumber dan metodologi. Namun justru disinilah kekuasaan kajian sejarah Islam. Ia bersifat kritis, terbuka, dan terus diteliti. Penutup, bangsa Arab sebagai jalan sejarah kenabian. Dari Arab Baidah yang punah, Arab Aribah yang membangun peradaban, hingga Arab Musaribah yang melahirkan Rasulullah SAW, tampak jelas bahwa bangsa Arab bukan sekadar penerima Islam, tetapi bagian dari rencana sejarah panjang kenabian. Islam datang bukan untuk menghapus sejarah Arab, melainkan mensucikannya, mengerahkan energi kabilah menjadi umat, dan menjadikan jazirah Arab menjadi pusat perubahan dunia. Dan disitulah Islam berdiri, di persimpangan sejarah, nasab, hijrah, dan wahyu.